Oke, saya pertegaskan bahwa saya mencalonkan diri jadi ketua KONI Kalteng itu bukan sebagai boneka, bukan sebagai suruhan orang atau siapapun, tetapi saya sendiri maju atas keterwakilan perempuan bahwa semua kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast redaksi Kalteng Pos. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalau sebelumnya tamunya ganteng-ganteng ya Bang ya. Yeah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik. Beliau yang beberapa pekan terakhir banyak dibicarakan di media massa, di media sosial. Beliau adalah Humas Dalam dan Luar Negeri KONI Kalimantan Tengah, Bu Yuensi. Iya. Terima kasih Bu Yuensi kedatangannya di podcast redaksi. Di sini kita juga ada seorang pemerhati olahraga, Bang Vincentius. Yep. Biasanya nanti kalau manggil Bang Vincent itu Bang Sensi. Sensi nama julukannya Sensi. Sensitif. Beliau pemerhati olahraga di Kalimantan Tengah. Iya, pemerhati olahraga di Kalimantan Tengah. Baik Ibu, hari ini kita ngobrol asik, ngobrol santai aja Ibu. Kita ngobrol mengenai yang lagi rame-ramenya terkait olahraga, mengenai Musprop KONI Kalimantan Tengah, Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa KONI Kalimantan Tengah. Luar biasa itu karena ya, ada Bu Yuensi. Ya, karena ada Bu Yuensi ya. Itu di sini kita akan mengklarifikasi ini, mengklarifikasi karena banyak sekali nih yang bilang wah, ketika muncul namanya Bu Yuensi maju sebagai calon KONI, wah banyak anggapan wah ini. Wah, siapa ini? Pertama, kemudian jangan itu cuma wayang aja, calon boneka dan lain sebagainya yang bisa dimainkan oleh seseorang yang punya kekuatan. Nah, yang paling hangat berkembang itu saat ini, Bu. Nah, nanti di sini silakan Ibu sampaikan saja mengenai tudingan-tudingan yang ada yang paling pedas itu di media sosial ya, Ibu ya, media sosial. Oke, baik, terima kasih. Apa kabar Bu Yuensi? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Salam olahraga. Jaya. Baik, sekarang apa Bu aktivitas hari-harinya apa Ibu? Kalau aktivitas saya sehari-hari kan karena saya juga bekerja di Komisi Penanggulangan HIPF. Oh iya. Begitu juga untuk pembinaan UMKM juga. Itu aja sih aktivitas saya selain jadi ibu rumah tangga. Itu wajib itu. Iya. Di KONI gabung sejak kapan Ibu? Di KONI Kalimantan Tengah? Baru 2 tahunan ini aja saya ikut di KONI. Baru 2 tahun ini ya Ibu ya? Sampai masa berakhir kepengurusan ini. Itu. Periodenya Pak Edi Raya kemarin ya Ibu ya? Periode gitu Edi Raya. Di Humas Dalam dan Luar Negeri ya Ibu ya? Itu apa sih tugasnya Ibu? Kegiatan yang dilakukan? Kalau untuk humas ini sebenarnya apa namanya tidak ada sih selama ini. Yang spesial gitu. Iya, tidak ada yang spesial. Hanya sekedar nama aja di situ. Hanya sekedar nama Ibu ya? Tidak ada fungsi. Oke Ibu, nah ini kan yang lagi rame Ibu, salah satu kandidat yang maju ini kemarin sudah membalikan formulir pendaftaran ini. Apa nih yang melatari Bu Yuensi kok tiba-tiba berani maju ini sebagai calon ketua KONI? Jadi sebenarnya itu ada proses sih sebenarnya yang melatar belakangnya ini, tapi nggak mungkin lah saya ceritakan di belakang gitu. Oh gitu. Tapi ketika saya ini ada satu cabur lah, Ibu bener nggak maju gitu? Sebenarnya ini adalah bahan olok-olokan sebenarnya waktu saya awalnya itu ya, awal dari olok-olokan gitu. Iya. Jadi waktu Prof di samping, ini calon ibu ketua ini katanya gitu. Saya ketawa aja, nggak apa-apa lah. Gitu saya anggap angin lalu gitu. Iya. Tapi memang ada latar belakang yang sehingga saya memicu saya untuk ini sih. Tapi nggak mungkin saya ceritain ya di sini. Jadi munculnya saat Prof kemarin ya Ibu ya?
sebelum itu sih. Sebelum Porprov sudah rame gitu ya? Iya, udah ini. Nah, ketika itu muncul, Iya. saya coba aja sih ini apa namanya? Saya tanya keluarga gimana kita ini maju. Terus ada cabur, kenapa tidak gitu loh? Tidak ada yang melarang bahwa kita mau ikut gitu. Apalagi kita sebagai pengurus gitu. Setelah itu kan beriring waktu setelah Porprov dan kita ikut rapat dan lain-lain. Ada teman, kamu daftar nggak? Kamu daftar. Hari terakhir itu kan ditelepon saya lagi di rumah. Malas saya bilang gitu. Biar aja dah. Nggak apa-apa, daftar aja. Ya udahlah, saya ambil. Nah, seiring itu setelah saya ambil itu, nah jadi ramailah di kelompok kita nih. Ya orang-orang dekat kita lah anggap. Siapa menyuruh kamu? Kamu melawan gubernur, kamu melawan Agustian. Oh, saya bilang mereka orang baik, orang dekat sama kita. Masa saya melawan nggak pantas? Kamu itu nggak pantas. Jadi saya itu dipandang secara finansial nggak pantas menjadi ada yang bilang, betul pantas gitu. Iya, karena melawan ini kepala daerah, gubernur. Iya, gubernur, anggota DPR RI kan, iya. Kalau Sanconya enggak, Bang Sanco enggak. Hanya dua itu yang diiniin. Itu datangnya dari teman dekat kita juga, sebenarnya sekeliling kita lah. Lingkungan KONI juga. Iya. Oh, gitu. Dan setelah itu akhirnya itulah yang memicu saya juga. Akan saya buktikan, saya akan daftar. Saya datang sendiri ambil formulir, saya antar sendiri berkasnya saya kembalikan. Walaupun saya belum ada dukungan. Tetapi satu hal yang membuat saya paling tidak ada keterwakilan perempuan, itu tujuan saya yang pertama itu. Dan ketika dan itu memotivasi orang loh Pak. Betul. Nah, ketika itu seandainya dibuka lagi pendaftaran, saya yakin pasti banyak yang mendaftar. Boleh nggak kami daftar aja? Saya bilang selama masih bisa. Rupanya sudah ditutup. Itu. Dan saya mau mengatakan ketika saya mendaftar itu bukan karena ada sebagai boneka atau enggak, tapi sebagai keterwakilan perempuan ketika saya melihat KONI ini seperti ini. Oh, seperti ini. Saya baru dulu ingat waktu krisu KONI di pusat itu loh Pak. Iya. Saya kan sering nonton, memang saya suka nonton politik juga ini. Oh, berarti seperti inilah KONI saat ini terjadi, kenapa bisa risu, rucup gitu. Jadi saya akhirnya gitu, baru saya apa yang terjadi sehingga ya tidak lepas dari semua keinginan untuk kedudukan di KONI lah. Kalau saya tidak, kayaknya saya tahu organisasi itu hanyalah sosial. Itu yang pasti dulu. Saya ini kan seiring waktu sampai saat ini kata-kata itu sering memicu saya. Oh, saya buktikan gitu loh. Terlepas menang atau tidaknya saya sadar diri gitu loh. Sadar diri kenapa? Sadar diri finansial karena dipandang orang nih finansialnya ini. Berarti boleh katakan dibully gitu. Iya, dibully sesama ini aja. Tapi saya orangnya nggak peduli saya mau dibully. Saya pikir saya makan, saya usaha sendiri. Saya di KONI baru aja sampai besar sekarang saya nggak hidup karena di KONI. Di KONI ini saya anggap, saya di organisasi itu saya anggap untuk wawasan dan mencari teman sebaik-baiknya dan tidak memusuhi siapapun. Itu prinsip saya di lingkungan ini. Apalagi sama kayak di UMKM pun begitu. Dengan kepala orang yang banyak pemikiran dan perkataan mulut semua orang itu kan nggak bisa. Kita nggak bisa membuat orang senang terhadap kita semua kan Pak. Itu. Jadi apapun kata orang saya nggak peduli. Baik Ibu, mungkin maaf saya potong. Ya. Terkait pencalonan tadi, kan salah satu syaratnya itu ya harus ada 50% dukungan dari KONI maupun Pengprov cabang olahraga kan. Ya. Tadi Ibu bilangnya tidak ada sama sekali saat pendaftaran. Memang ketika belum. membalikan formulir pendaftaran, syarat dukungan seperti apa? Kalau syarat dukungan yang lain saya murni dan asli. Kalau untuk dukungan cabur atau karena semua sudah ke calon lain. Tapi bagi saya tidak masalah karena itu kan akan
berlangsung ketika musyawarah. Saat musyawarah Itu. Tapi yang penting maju aja dulu. Yang penting maju aja dulu. Tapi bukan karena disuruh misalnya oleh pejabat ini, Enggak. oleh pengusaha ini bilang. Nggak ada pengusaha siapa. Tahu kan Kalau betul ada orang belakang yang kuat kan. Nggak ada lah. Dorong-dorong ibu. Ibu maju. Enggak lah. Saya lihat karena ini aja keinginan keterwakilan, dan saya ingin menjawab apa yang dikatakan orang bahwa kita orang biasa pun bisa gitu loh menjadi ketua KONI. Terlepas dari anggaran atau apa kata orang kan, oh itu harus orang kaya, harus punya uang karena bisa menalang, karena bisa apa. Kan kita, kalau saya lihat dari kepemimpinan yang tahun kemarin, zaman Pak ini, itu hanyalah anggaran yang dikelola. Nah, kalau hanya mengelola anggaran, kita orang biasa pun mungkin gak berpendidikan karena ada orang keuangan, ada bagian ini gitu. Tapi itulah, saya ingin membuktikan itu aja sebenarnya. Jadi ini serius Ibu maju ini? Serius ya Bu? Iya, tadi undangan sudah ada, saya besok hadir sudah. Jangan-jangan nanti pas mendekati pemilihan, Ibu, mundur aja. Oh enggak. Enggak. Enggak ya. Kan kita secara syarat mungkin sudah paling aklamasi ini nanti, tapi kan kita tetap maju apapun kejadiannya nanti. Biar nanti digugurkan saat musyawarah nanti karena tidak memenuhi syarat. Iya, nggak apa-apa. Justru saya bangga seperti itu. Setidaknya besok bisa muncul bahwa oh ini mantan calon ketua ini. Enggak, setelah Ibu maju nih, mengejutkan kan ini maju, ada nggak dihubungi KONI kabupaten kota, kemudian pengurus provinsi cabang olahraga dari sekian banyak itu? Ada. Tadi ada nanya, gimana Bu, serius? Saya bilang saya serius, walaupun belum ada dukungan. Ada lebih dari 5 nggak Bu? Ada. Wah. Yang ditanyakan terkait keseriusan Bu UNC tadi ya? Keterkaitan karena serius nggak gitu loh. Serius saya bilang. Siapa takut? Kan nggak merugikan orang sebenarnya. Gitu loh maksud saya. Okay. Walaupun ada yang merasa terugikan kayaknya itu. Apa nih persiapan Ibu setelah memantapkan diri maju sebagai calon ketua Kalau KONI? persiapan sih, kalau saya lihat ada debat kandidat. Ya, Oh itu masuk nanti? Ada. Debat kandidat. Saya siap untuk Ini itu. pertama kayaknya dimasukkan. Kalau syarat memang itu. bisa gitu loh nanti kan, kalau nggak aklamasi kan pasti itu dulu. Paling nggak kalau itu dulu saya sudah siap. Nggak apa-apa, saya siap, saya punya ini. Argumen untuk berdebat saat debat kandidat nanti. Justru itu yang saya suka. Ada timnya nggak Ibu? Tim suksesnya? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya? Jadi tadi undangannya itu ada 2 orang, apa namanya, pendamping. Saya ditanya siapa, kiri kanan saya ada Tuhan aja, saya bilang. Soalnya yang lain kan yang kita lihat aja kan, wow banyak sekali ketua pengpro ikut mengantarkan berkas perbulan pendaftaran itu ya, Bang Sensi. Saya ya? sendiri aja. Oke, baik, sampai sini dulu Bu UNC. Mungkin Bang Sensi melihat adanya muncul ini. Saya rasa dari sekian banyak pemilihan ketua KONI, musyawarah klub baru kali ini ada sosok perempuan gitu ya. Nah, dengan adanya sosok Bu UNC seperti apa dari kacamata olahraga Bang melihat ada nih sosok perempuan yang berani tampil maju nih, ingin memajukan olahraga, seperti apa Bang Sensi? Memang kalau kita lihat ya apa yang disampaikan Bu Yowensi tadi, memang sebenarnya kita dukung, kita support keterwakilan perempuan. Memang selama ini kesannya ketua pengurus olahraga itu lebih kepada laki-laki semua. Tapi memang ada juga pengurus cabur itu Bu Kubu ya, Bu sendiri yang pengurus Bina Raga dan Fitness itu. Kak Ida. Bu Ida ya betul. Itu. Tapi untuk ketua KONI-nya memang belum ada selama ini. Ya kalau bisa, kalaupun Ibu punya tekad untuk maju bagus, harus disupport. Siapa tahu nanti bisa terpilih bagus juga kan. Tapi kan memang kita ketahui bersama bahwa untuk maju jadi ketua KONI ini memang bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Tapi tadi Ibu sudah katakan bahwa saya berani maju karena saya sudah tahu bagaimana mengelola di dalam KONI itu seperti apa, karena memang Ibu berpengalaman tuh. Tapi untuk jadi ketua KONI itu memang tuntutannya memang di situ harus bisa mengorbankan waktu dan juga mengorbankan biaya di situ. Betul. Itu yang harus berani di situ. Jangan sampai nanti dalam perjalanan nanti akhirnya
vakum. Ya, betul. Seperti beberapa sebelumnya kan kadang-kadang vakum tuh ya karena anggaran itu, Bu. Ya. Karena anggaran itu. Jangan sampai itu terjadi. Gitu. Ya, benar kata Bang Sensi. Ya kita memang harus mencintai, harus menjiwai di olahraga itu. Nah kita pengen tahu nih Bu, UNC ini dulu atlet ya Bu? Atau saya di dari pengurusan olahraga? Hobinya apa Bu? Main bola di olahraga dulu. Bu. Main bola. Jarang ya? Dari SMP. Main bola ternyata. Dulu kami dari SMP udah main bola. Main bola ya, sampai Ibu ya? SMA. Sampai berkeluarga, kami punya klub dulu di perusahaan 2. Apa nama klub pertamanya? Klub ini Betara Putra. 2 dulu di Kabupaten Kapuas. Kapuas. Oh, pernah main sampai mana saja, Bu? Kalau ikut mainnya kejuaraannya? setingkat kabupaten aja sih, Kabupaten. tapi kami tinggalnya di kecamatan. Di perusahaan dulu, Kayan Lumber. Iya. Itu dulu sih. Jadi sejak SMP itu memang mainnya memang sepak kita main bola ya. bola. Sangat jarang ya, Bang Seni. Sampai Kalau sebelum-sebelumnya memang jarang itu Ya. perempuan hobi olahraga bola itu. Olahraga cukup berat itu. Sepak bola Kalteng kan baru-baru ini ya, 2-3 Iya. tahun terakhir ini baru mulai berkembang. memang ada buktinya, ada fotonya juga, nggak yang abal-abal. Dengan ya silakan Iya, silakan iya. silakan. Silakan ini kopi Bu, kopi Kalteng Pos Bu. Oh, beda ya. Beda Bu. Silahkan minum. Ayo silakan. Iya. Jadi sejak SMP Ibu ternyata sudah menggemari olahraga Bu UNC. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Ibu terjun di dunia politik juga ya, Iya. Ibu ya. Nah itu kan yang sempat rame juga kan. Jangan-jangan ini buat kendaraan politik Ibu untuk mengerahkan masanya juga nanti seperti itu kan juga muncul juga. Mungkin bisa diklarifikasi juga di sini Bu. Kalau untuk saya mencalon jadi ketua umum KONI Kalteng ini nggak ada sih unsur politiknya. Karena saya itu murni aja sih. Karena dari awal, baru-baru aja sih sebenarnya. Saya ini termotivasi gitu loh, melihat ketika ikut Proprov, ketika waktu ikut PON Papua, dengan segala masalahnya yang rumit sebenarnya karena dirumitkan gitu loh. Ketika kalau memang bisa, ya satu hal untuk kita memang harus bersinergi dengan pemerintah. Itu salah satu dengan swasta juga. Yang rumitnya itu apa Ibu? Terkait apa? Salah satu contohnya. Kalau rumitnya itu ya karena kadang untuk masalah biaya atau untuk atlet, kesejahteraan atlet atau apa gitu. Kesejahteraan atlet itu, perhatian untuk atlet itu. Iya. Justru kemarin saya punya program untuk atlet ini bersama seseorang. Siapa itu? Saya program, tapi kan nggak enak kita ngomong. Tapi penguasa saat ini ya Bu ya? Enggak. Salah satu yang dekat dengan penguasa mungkin? Iya. Baik Bu UNC, mungkin ini Bu, seandainya nanti Ibu memang bisa terpilih, ya kita doakan juga ya, banyak bisa terpilih. Ini sangat menarik ini nanti. KONI ini kan Ibu sudah Bu UNC jelaskan juga di awal tadi, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang rumit kata Ibu, salah satunya anggaran. Iya. Nah, apa yang Ibu tawarkan nanti ketika jadi ketua KONI untuk mengatasi masalah anggaran yang setiap setiap ketua saat ini kan selama ini kan berapa periode ini ya masalahnya itu aja. Nah itu ada anggaran. Nah apa yang akan Ibu lakukan nanti ketika Kalau masalah anggaran ini sebenarnya saya lihat itu selama ini ya hanya karena hubungan komunikasi antara pemerintah dengan ketua KONI aja yang kurang ini aja. Itu aja sih sebenarnya. Terlepas dari yang lainnya gitu loh, atau ada politik, ada apanya gitu di belakang situ. Tapi satu hal itu aja, komunikasi dan kerendahan hati. Kadang kan kita punya pemimpin nih, kamu harus seperti ini. Tapi ditolak gitu. Kamu harus seperti ini, ditolak juga. Akhirnya ada gesekan kan antara pemimpin. Kita tidak bisa lepas dari pemerintah daerah untuk anggaran, itu pasti sudah. Itu yang nyata terjadi gitu loh, sehingga akhirnya terjadi kerumitan yang saya bilang itu. Iya, baik Bu. Di luar persiapan Musyawarah Proklub, pencalonan Ibu di Musyawarah Proklub, Ibu kemarin kan juga ikut
menyaksikan atau memantau juga pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, Bu. Iya. Nah, di situ di podcast awal kita ramai sekali bahas itu, kemudian yang kedua juga kita ikut singgung juga itu. Iya. Nah, Ibu melihatnya jalannya Porprov kemarin itu seperti apa, Bu? Jadi, memang benar nggak anggapan bahwa banyak kontroversi, terutama perpindahan atlet segala macam itu ya, Bang Sensi ya. Betul. Seperti apa, Bu? Betul memang. Jadi saya di Porprov itu tugas saya untuk konsumsi dan akomodasi. Nah, setelah itu kan berjalannya waktu, saya tanya terus sama sekretariat. Yeah. Ini gimana ini akomodasi? Mainnya gimana? Kerja saya apa gitu loh. Kalau cuma sekedar ini, akhirnya akomodasi semua diambil alih sama konsumsi, sama sekretariat semua. Jadi kita terus apa gunanya kita dibuat tim gitu loh, dan ditandatangani gubernur. Nah, akhirnya semua tidak berfungsi. Memang benar. Berarti nggak dilibatkan di SK, Bu? Akhirnya mungkin karena saya ngotot nanya terus kan di grup. Nah, saya bertanggung jawab sama Ibu Ketua, kebetulan itu Ibu Kadis Pariwisata, untuk pembukaan, konsumsi pembukaan dengan penutupan itu aja yang kita kelola. Saya kemarin PLT Ketua Pak Sanco di sini juga ngomong KONI Kalteng nggak ada dilibatkan sama sekali. Memang benar ya, Ibu ya? Secara organisasi, tapi secara personal masing-masing pengurus ada yang masuk. Karena saya ngotot nanya gitu. Kalau akomodasi sudah nggak kita pegang lagi dengan kepentingannya yang pasti itu. Baik, melanjutkan yang tadi, Bu, kontroversi di Porprov itu salah satunya terkait perpindahan atlet. Nah, salah satu alasan yang mendasari teman-teman atlet yang berprestasi ternyata ketika Porprov kemarin mengenai pembinaan, Ibu. Nah, mungkin nanti apa yang akan dilakukan terkait pembinaan atlet di Kalimantan Tengah agar tidak nyebrang, salah satunya yang atlet binaraga itu ya, Bang Senti ya. Atlet binaraga 3 kali membela Sumatera. Kalteng atlet Kalteng Mas Agus. Ya. Agus itu kan atlet Kalteng yang meloloskan binaraga pertama Kalteng ke PON Papua. Nah, sekarang karena tidak ada perhatian, boleh kata tidak ada perhatian dari perhatian pembinaan. Mungkin dia pindah ke Sumatera Selatan, dia membela Sumatera Selatan, dan sekarang dia lolos Prapon. Dia membawa Sumatera Selatan untuk pertama kalinya juga lolos PON nanti 2024 di Aceh Sumatera Utara. Nah itu. Nah mungkin itu, Ibu, untuk mencegah agar tidak ada lagi atlet-atlet Kalteng yang pindah ke luar daerah ternyata itu berprestasi. Nah, untuk pembinaan apa yang akan Ibu lakukan? Yang pasti itu kesejahteraan atlet. Kesejahteraan. Berarti selama ini belum sejahtera ya? Belum. Pasti belum. Paling tidak mereka itu harus seperti saya bilang tadi, misalnya dia ada pekerjaan, dia tidak usah bekerja tapi dia khusus latihan gitu loh, maksud saya. Itu semua cabur ya, Ibu, enggak ya? Ininya bisa yang berprestasi gitu loh, maksud saya. Kan itu kan hanya gulat, Pak. Yang saya tahu kemarin anak saya cerita nih, benar apa enggak? Kan anak saya kan atlet bulu tangkis nih, masih kecil. Mah katanya, itu Sultan pindah kemana? Sultan. Ke Aceh. Iya, betul. Iya, aku bilang enggak, Pak. Ya itulah, saya bilang Indonesia ini, itulah aku bilang atlet itu, Dek. Saya bilang gitu, karena kesejahteraannya tidak diperhatikan. Dan saya tahu kasusnya Sultan kemarin kan di Papua kan seperti apa. Itu. Terus apa, Bu, yang dilakukan agar atlet-atlet ini tidak pindah? Bentuk pembinaannya seperti apa, Bu? Cara Ibu biar kan selama ini kan anggaran untuk pembinaannya, untuk puding atlet segala macam itu ya, Bung ya, biar gizinya terpenuhi dan lain sebagainya. Dari mana sumber-sumber? Banyak perusahaan loh. Banyak perusahaan. CSR itu ada. Saya tahu kenapa di UMKM itu CSR bisa. Kenapa? Ada untuk bidang olahraga. Kenapa tidak untuk olahraga? Kalau cuma hanya sekedar untuk tiap bulannya berapa? Kalau CSR itu banyak loh, nggak sedikit. Saya tahu karena kami UMKM di ini jadinya ke UMKM ya. Tapi ini sebagai contoh maksud saya bahwa teman-teman kita di Kalimantan Tengah ini ada binaan yang khusus UMKM gitu loh. Nah itu bisa dilakukan juga ke olahraga gitu ya, Bu ya. Untuk atlet bisa, saya pikir bisa. Enggak, selama ini belum pernah dilakukan. Belum kayaknya saya lihat. Kenapa, Bu? Saya nggak tahu juga. Hanya ada beberapa 1-2 tabel. Iya. Saya nggak tahu kan, kecuali saya ketuanya, saya bisa jawab gitu.
Jadi Bu, kalau saran saya sih begini Bu, kalau misalnya nanti siapapun pengurusnya Iya. itu atlet Kalteng, atlet dari kabupaten kota Iya. di Kalteng yang sudah berprestasi di tingkat nasional, setelah dia balik bukan statusnya. Mereka kemarin sering mempertanyakan statusnya. Ini atlet kota, atlet kabupaten, Iya. atau atlet provinsi. Iya. Nah, kalau sudah berprestasi di tingkat nasional, maka statusnya otomatis Atlet status Kalteng. provinsi. Iya. Atlet Kalteng, bukan lagi atlet kabupaten, atlet kota. Sehingga pembinaan untuk kesejahteraan sudah tanggung jawab provinsi. Iya, betul. Tapi jika dia masih dalam level Kalteng, toh, misalnya yang tampil di Porpor, itu ya pembinaannya tetap kabupaten kota, kembali Iya. ke kota. Itu yang mereka kemarin sering mereka curhat seperti itu, atlet-atlet kita itu. Dan kesejahteraan tadi bentuk perhatian betul juga. Mereka kerja mereka ini latihan, Iya, latihan, bukannya tapi bekerja, bagaimana kita gitu. begitu mensupport latihan mereka itu dalam bentuk nutrisi, makanan mereka, karena makanan atlet itu berbeda Iya. dengan makanan orang biasa. Dia harus menunya harus benar-benar diperhatikan, terus nutrisinya, terus kesejahteraannya dalam bentuk mungkin salary untuk bulanan, Iya. kira-kira berapa idealnya. Iya. Itu kan bisa diperhitungkan dengan anggaran yang ada. Iya. Jangan sampai anggaran yang ada sia-sia aja gitu. Betul. Sepakat itu saya seperti itu, karena kadang kan atlet dipertanyakan itu, kamu nanti dari kabupaten mana, padahal dari Murung Raya katanya. Nanti kabupaten yang memperhatikan harusnya kan, karena sudah dapat medali emas nih. Sudah Iya. go nasional, sudah beda lagi Provinsi perhatian. udah Begitu juga dengan tanggung mereka jawabnya. yang prestasi di tingkat internasional, itu atlet nasional itu. Sering saya Betul. tahu itu, yang kayak tinju, ada banyaklah atlet yang berprestasi selama ini, karena saya memang suka membaca. Jadi saya tahu. Iya. Jadi artinya nanti ketika Bu UNC terpilih ini bisa menjamin pertama kesejahteraan pembinaan atlet, menjamin itu yakin nggak bisa merangkul perusahaan-perusahaan kata Ibu Iya. tadi, kemudian dengan pemerintah daerah seperti apa Bu? Saya yakin bisa kalau memang kita ada kebersamaan. Yakin bisa. Yakin ya? Iya, Ibu ya? karena komunikasi itu perlu. Selama ini kan kita kadang kita perlu kurang komunikasi aja sih. Kalau memang dari pemerintah daerah sih saya kira ini aja, asal memang sesuai dengan peraturan atau apa. Kalau di perusahaan kayaknya bisa, karena kita kadang pengalaman di UMKM itu kita bisa sendiri loh. Saya khususnya, saya punya ini teman, kita sama-sama nih ke CSR. Karena kita kalau di UMKM itu ada pelatihannya, ini buat CSR ini gitu loh. Ada caranya kita belajar, proposal kita ke sini. Nah, apa salahnya kalau buat atlet kita buat seperti itu juga? Misalnya dari cabur dayung ini binaan perusahaan Jadi ini. Bapak angkat gitu. Iya, Bapak angkat gitu. Saya kira bisa banyak Semua satu teman-teman perusahaan, kita. satu cabur, satu Iya, satu cabur dari betul. Bapak angkat. Jadi selama ini belum pernah dilakukan itu ya Ibu ya, sehingga mungkin itu juga yang menjadi kendala karena pemerintah daerah juga terbatas juga anggarannya kan. Iya. Baik Ibu, seandainya nanti Ibu nih terpilih jadi ketua KONI, mungkin jadi salah satu-satunya ketua KONI perempuan. Iya. Perempuan yang Iya. Bisa disampaikan 3 hal saja yang akan Ibu benahi, apa-apa saja Bu. Kalau jadi ketua KONI. Kalau saya jadi ketua Terpilih. KONI, yang saya benahi dulu kepengurusan Kepengurusan. di dalam. Gitu. Setelah itu hubungan kita ke pemerintah dan swasta. Ya, harus diperbaiki lagi Iya, jalinan itu karena ya. ini kan Ibu ya. selama ini tidak ada gitu loh. Entahlah kalau kurang ini sekali gitu. Kurang harmonis. Seandainya bisa seperti itu, kita akan ini. Seandainya saya terpilih loh gitu. Ya. Ketiga tadi apa? Yang ketiga belum ini, baru yang pertama, kedua. Iya, kesejahteraan Kesejahteraan atlet itu pasti itu sudah. Karena KONI ini kan berhubungan dengan atlet, bukan berhubungan dengan yang lain. Iya. Memang banyak tadi titipan-titipan Iya. pertanyaan, baik itu yang di media sosial, kemudian Iya. dari teman-teman tadi yang memang
harus ibu jawab nanti nih. Iya, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa mempertegas lagi, Ibu. Nah, pertama di media sosial itu yang sangat ramai sekali. Wah, Bu UNC ini cuma Boneka. calon boneka saja ini. Nanti lain ibu yang ngatur-ngatur atau ngurus KONI itu. Mungkin bisa dipertegas lagi, Bu, ke subscribernya Kalteng Pos, ke masyarakat Kalimantan Tengah bahwa ya ibu ini benar-benar calon yang ingin independen, ingin memajukan olahraga gitu. Mungkin bisa dipertegas lagi, Ibu. Oke, saya pertegaskan bahwa saya mencalonkan diri jadi ketua KONI Kalteng itu bukan sebagai boneka, bukan sebagai suruhan orang atau siapapun, tetapi saya sendiri maju atas keterwakilan perempuan bahwa semua kita pasti bisa untuk maju. Siapapun itu tidak ada yang melarang dan kita berhak untuk mencalonkan diri, siapapun itu. Terlepas dari finansial atau apapun. Karena tidak ada di situ syarat finansialnya harus segini-segini gitu loh. Dan saya mencoba memberi motivasi buat kita seluruh masyarakat Kalteng bahwa sebagai ketua KONI itu kita bisa mencalonkan diri. Bukan tidak harus ada orang di belakang kita atau tidak harus kita menjadi suruhan orang lah begitu. Dan satu hal lagi saya pertegaskan bagi yang mendengarkannya bahwa saya tidak pernah menyaingi gubernur, menyaingi Bapak Ketua DAD karena saya pun orang DAD. Dan satu hal kenapa harus terjadi seperti itu karena keinginan saya untuk maju. Ingin memajukan olahraga di Kalimantan Tengah ya. Keterwakilan ibunya. Perempuan khususnya itu. Oke, baik. Ada lagi, Bu, yang perlu diklarifikasi? Banyak sekali itu di media sosial. yang paling pedas itu. Wah, ibu ini cuma calon boneka. Iya. Cuma disuruh. Mungkin karena saya kadang kan dalam kegiatan dekat nih sama beliau berdua. Jadi ini. Tapi kan masyarakat bisa berpikir, apakah seperti saya ini kan seperti orang bilang, siapa sih kamu? Siapa sih lu? Iya. Emang kamu mampunya apa? Iya, gitu. Bisanya apa gitu loh. Siapa sih lo katanya? Nggak mungkin lah. Saya nih bersaing sama mereka itu. Gitu. Oke, Tapi Ibu. itulah motivasi bagi saya untuk maju. Apapun kekurangan saya tidak bisa membuat orang senang terhadap apa yang saya lakukan. Yang pasti di masyarakat itu ada dua. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Itu aja. Banyak yang mendukung saya, terutama dari ibu-ibu yang pasti dulu. Iya. Ada yang sampai nelpon. Saya tahu kamu nggak bakalan jadi ketua, tapi kamu hebat, berani maju. Itu. Ini sejarah ini, soalnya baru pertama masalahnya. Iya. Oke, Ibu. Saat ini kan sedang berlangsung kualifikasi PON, Ibu. Iya. Dan terakhir kemarin yang baru saja lolos cabur tenis meja bergu, yang baru saja melaksanakan kualifikasi di Jakarta kemarin kan, ya kita bersyukur itu. Semakin banyak cabur yang lolos nanti kan semakin harapan medalinya juga besar. Nah, seandainya nanti ini Ibu terpilih nih sebagai ketua KONI, apa target Ibu di pekan olahraga yang akan dilaksanakan di 2 provinsi itu ya Bang ya, di Aceh dan Sumatera Utara itu? Kalau target saya sih emasnya melebihi tahun yang dulu waktu di Papua. Itu aja sih targetnya. Itu. Mungkin ada pertanyaan terakhir lagi dari teman-teman. Silakan teman-teman kalau nanya. Tanya. Tadi ada yang WA saya, Ibu. Iya. Minggu kemarin kan gini katanya. Ketua tamu kita sebelum juga ngomong gini. Dia juga dipanggil penguasa katanya untuk jadi ketua KONI sebelumnya periode Pak Edi Raya kan. Pak Edi Raya pun juga begitu. Nah, Ibu juga tadi ngaku juga dipanggil juga sama penguasa kan, Ibu. Ibu memang sudah optimis ya, Ibu. Memang Ibu yang akan dipilih ini. Soalnya sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Kalau soal optimis, kan kita mengikuti alurnya, mengalir gitu loh maksud saya. Siapapun nanti terpilih,
tidak masalah. Ya. Yang penting dia bisa kerjasama dengan pemerintah, dengan swasta, membina atlet gitu loh. Walaupun saya tidak terpilih pun tidak apa-apa. Karena maksud saya dan tujuan saya ikut ini juga untuk kebaikan KONI gitu. Dulu sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya lagi kita perbaiki gitu loh, maksudnya untuk KONI ke depan. Iya, itu aja sih. Oke, sama aja kira-kira tujuannya. Entah nanti prakteknya gimana gitu. Tujuannya ingin memajukan olahraga, Kalteng semakin maju di bidang olahraga, bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain seperti itu ya Ibu ya. Oke, makasih Bu Yuensi sudah meluangkan waktunya di hari ini di podcast redaksi Kalteng Pos, ruang redaksi. Bang Vincentius, terima kasih selalu setia menemani ruang redaksi Kalteng Pos. Obrolan kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk olahraga Kalimantan Tengah ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.